warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Adelia Sapitri dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital dengan NIM 23040411. Di sini saya akan memaparkan materi tentang React Native dari mata kuliah pemrograman mobile pertemuan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang saya akan bahas. Yang pertama, ada pengertian React Native. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan React Native. Yang ketiga, cara menginstalasi React Native. Yang keempat, komponen dasar React Native. Dan yang kelima, yaitu cara mempublikasikan ke Play Store. Yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengertian React Native. Poin pertama, yaitu pengertian React Native. Apa itu React Native? React Native adalah sebuah framework JavaScript yang dikembangkan oleh Facebook. React Native memungkinkan kamu untuk membuat aplikasi mobile, Android, atau iOS dengan menggunakan teknologi web. Banyak framework JavaScript yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android atau iOS. Akan tetapi React Native ini berbeda dengan framework JavaScript yang lainnya. React Native tidak membuat aplikasi hybrid di mana aplikasi berjalan di JavaScript runtime, tetapi membuat real aplikasi di mana untuk Android akan dikompil di Java dan untuk iOS akan dikompil di Objective-C. Mari kita memasuki poin kedua, yaitu keunggulan dan kelemahan React Native. Yang saya akan bahas yang pertama yaitu keunggulan React Native ada pada JavaScript, kode sharing, dan community. JavaScript menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk membangun aplikasi mobile. Jika sudah berpengalaman dengan web development, tentunya sudah akrab dengan JavaScript dan sudah memiliki dasar untuk memulai aplikasi dengan React Native. Yang kedua, kode sharing. Code sharing yang dibuat dapat dibagikan untuk platform yang berbeda yaitu Android atau iOS. Ketiga, community. React Native memiliki cukup banyak peminat dari kalangan developer di dunia. Selanjutnya, kelemahan React Native. Komponentes. Jika ingin membuat aplikasi, harus banyak memahami komponen dari masing-masing platform. Ketersediaan komponen untuk kedua platform tersebut masih terbatas sehingga perlu membuat beberapa komponen khusus untuk platform tersebut. Mari kita masuki pada poin ketiga yaitu cara menginstalasi React Native. Yang pertama dengan cara Explore. Perlu menginstal Node 12 LTS atau lebih, dapat menggunakan npm untuk menginstal React Native baris perintah Explore. Kemudian jalankan perintah berikut untuk membuat project React Native baru bernama awesome project. Jika proses running telah berhasil, maka pada workspace command prompt akan muncul QR code. Menjalankan aplikasi install Expo Client pada handphone Android atau iOS, kemudian hubungkan dengan jaringan yang sama dengan komputer. Di Android, gunakan aplikasi Expo untuk memindai kode QR dari hasil running yang berhasil. Untuk iOS, gunakan pemindai kode QR bawaan aplikasi kamera. Cara kedua dengan React Native CLI atau CLI. Untuk melakukan instalasi React Native CLI, ada beberapa tools yang harus disiapkan. Salah satunya seperti Android Studio atau Android SDK. Instalasi dapat dilakukan melalui Solati yang merupakan package manager untuk Windows. Untuk menjalankan aplikasi yang dibangun dengan React Native CLI, pengguna perlu melakukan instalasi Android SDK yang dapat diinstal melalui Android Studio.
Selanjutnya, instalasi melalui Chocolate. Buka administrator Command Prompt, klik kanan Command Prompt dan pilih Run as Administrator. Kemudian menjalankan script atau bisa lihat pada panduan pada link berikut. Selanjutnya, install Node.js atau JDK. Lalu install Android Studio. Dibutuhkan beberapa fitur yang ada di Android seperti Android SDK, platform Android Virtual Device. Untuk membangun aplikasi React Native dengan kode native membutuhkan Android 10 Key. SDK secara khusus. Android SDK tambahan dapat diinstal melalui SDK Manager di Android Studio. Lalu pilih tab Platform SDK dari dalam SDK Manager, lalu show package detail di pojok kanan bawah. Cari entry Android 10 key, lalu pastikan item berikut dicetak. Selanjutnya, pilih SDK Tools, lalu show package details di pojok kanan bawah, kemudian pilih SDK Tools versi 29.0.2. Terakhir, klik apply untuk mengunduh dan install Android dan tools lainnya. Lalu configure IVD Manager, klik icon seperti berikut. Pilih perangkat disarankan Nexus 5X. Pilih next button, maka akan tampil sistem image Windows dan pilih tab x86 image. Kemudian pilih API level 29 image text. Terakhir, klik finish. Setelah selesai melakukan konfigurasi Android Virtual Manager, kemudian perhatikan kolom access dan pilih Start Android emulator seperti konfigurasi Android Home. Konfigurasi Android memerlukan beberapa environment variable untuk disiapkan untuk membangun aplikasi. Yang pertama, buka Windows Control Panel, klik User, klik My Environment Variable, klik New, kemudian buat Android Home sebagai point page Android SDK. Menambahkan platform tools pada page. Buka Windows Control Panel, klik User Account, klik Change atau My Environment Variable. Lalu pilih Fence, klik Edit, klik New dan tambahkan page list untuk platform. Biasanya lokasi folders. Selanjutnya kita memasuki poin keempat, yaitu komponen dasar React Native. Bagaimana bagian dari suatu aplikasi yang biasanya terdiri dari prop, dan state. Dalam React Native, komponen ini dapat dibangun dengan dua cara, yaitu functional component tidak memiliki state dan class component memiliki state dan prop. Di dalam komponen dapat terdiri dari komponen-komponen kecil lainnya yang artinya menunjukkan suatu bagian. Contohnya, membuat menu navigasi pada aplikasi, di mana dalam navigasi tersebut dapat terdiri dari berbagai komponen seperti tombol menu home, biodata, dan seterusnya seperti komponen home, komponen biodata, komponen navigasi, komponen blog, komponen pencarian. Lalu ada 6 jenis komponen yang sering dipakai dalam membuat aplikasi dengan React Native. Yang pertama, komponen view sebagai wadah untuk komponen lainnya, komponen text untuk memunculkan sebuah teks, komponen image untuk memunculkan sebuah gambar, komponen text input untuk menerima inputan ke aplikasi. Komponen scroll view untuk scroll halaman naik turun, komponen stay slide untuk stay komponen-komponen. Mempublikasikan ke Play Store. Dalam mendistribusikan aplikasi Android melalui Google Play Store, aplikasi perlu signature rules yang digunakan untuk pembaharuan atau update ke depannya.
Berikut yaitu panduan proses secara singkat langkah-langkah yang diperlukan untuk mengemas bundle JavaScript agar menjadi file yang dapat diupload di Play Store. Yang pertama, general and upload key. Kemudian identitas untuk key story seperti nama depan, nama belakang, key dan sebagainya. Pastikan semua terisi dengan benar. Selanjutnya, setting up generate variable. Setelah berhasil membuat key story-nya, silakan membuat folder project dan pindahkan my upload key story ke dalam folder Android apps. Lalu editing file. Sesuaikan password dan namanya dengan key story yang sudah dibuat sebelumnya. Menambahkan konfigurasi ke grade aplikasi, edit file Android di dalam folder project dan tambahkan signin config dan blue tips. Generate the REST IIB. Ketik perintah pada CMD di dalam project, hasil generate akan mendapatkan file IIB yang dapat dilihat pada Android balik. Kemudian file ini dapat diupload ke dalam Play Store. Untuk membuat akun Play Store, pertama kali wajib melakukan pembayaran. Jika sudah berhasil membuat akun Play Store-nya, kemudian upload aplikasi IIB. Buka link seperti berikut. Pilih Create Apps dan masukkan detail aplikasi pada form yang diminta. Pilih menu main store listing, lalu masukkan data yang diminta di bagian store listing seperti icon, foto-foto aplikasi, dan informasi detail mengenai aplikasi Android. Berikutnya isi data, content rating, pilih menu dashboard, set your app. Setelah itu ke menu projects dan upload file IIB dan isi data sesuai dengan form yang diminta. Jika sudah upload, pilih menu review untuk mengecek kembali error dari proses production. Apabila tidak ada error, bisa langsung lakukan peluncuran production. Berikutnya menunggu proses verifikasi pihak Google. Jika sudah selesai verifikasi, maka proses publikasi ke Play Store selesai. Sekian pemaparan materi dari React Native. Saya Siti Adelia Sapitri dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital kelas 3 Raksa Malam dengan NIM 230404. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau kalimat yang tidak jelas dari mulut saya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.